tato dragon bukan berasal dari Imu, tetapi merupakan tanda tandingan, simbol atau tanda pelindung yang ia sendiri atau seseorang dengan pengetahuan kuno ciptakan untuk melindungi dirinya dari pengaruh Imu. Mengingat kemiripannya dengan rune Nordik, beberapa penggemar menunjuk ke rune Intek Ingwas yang melambangkan potensi, pertumbuhan, dan awal yang baru. Itu masuk akal. Dragon akan menjadi salah satu dari sedikit yang memahami sejauh mana kekuatan Imu sebenarnya dan telah menemukan cara untuk mempertahankan dirinya dengan simbol pengetahuan kuno. Bagaimana jika tato dragon merupakan tanda pengetahuan kuno yang telah diperolehnya? Mungkin tentang kekuatan Imu, sejarah abad yang terlupakan, atau rahasia D. Pengetahuan ini dapat menjadi kunci untuk mengungkap rahasia Imu, dan tato tersebut akan menjadi lambang yang menunjukkan bahwa ia menyimpan kebenaran penting ini dalam dirinya. Kemiripan dengan tanda suku Shandia semakin mendukung gagasan ini, karena suku Shandia adalah orang-orang kuno yang memiliki ikatan dengan sejarah yang terlupakan. Teori ini akan menambah kedalaman luar biasa pada karakter Dragon. Dia bukan hanya seorang pemimpin revolusioner, namun seseorang yang telah menghadapi kegelapan Imu Sama dan selamat. Itu akan menjelaskan mengapa misinya ditandai dengan urgensi dan keseriusan seperti itu. Tato itu bukan lagi sekadar detail estetika, tetapi bukti pengetahuan dan ketangguhannya dalam menghadapi kekuatan paling menakutkan di dunia. Luffy akan menerima tato yang mirip dengan nasib Raja Bajak Laut. Dan sekarang pertanyaan yang membuat semua orang bertanya-tanya, akankah Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut masa depan juga menerima tato serupa? Jawaban yang paling mungkin dan yang paling sesuai dengan inti One Piece dan kepribadian Luffy adalah tidak. Mengapa tidak? Kebebasan bawaan Luffy adalah perwujudan dari kebebasan itu sendiri. Dia hidup tanpa kendala, tanpa aturan, tanpa nasib yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih jauh lagi, baginya untuk menciptakan dirinya sendiri untuk ditandai oleh suatu kekuatan yang mengendalikan atau simbol perlawanan akan bertentangan dengan semua yang diperjuangkannya. Luffy tidak membutuhkan simbol eksternal untuk perjuangannya. Keberadaannya sebagai Dewa Matahari Nika sudah menjadi simbol utama kemerdekaannya. Dia tidak mewarisi trauma atau misi apapun. Luffy tidak mewarisi misi atau trauma apapun dari ayah atau kakeknya. Dia memilih jalannya sendiri. Tato Dragon entah itu simbol perjuangan pribadinya melawan Imu atau ekspresi perlawanan terhadap kekuatan eksternal. Itu tidak ada sangkut pautnya dengannya. Cara Luffy melawan penindasan dilakukan dengan caranya sendiri, melalui tawa, kegembiraan, dan pemutusan rantai perbudakan. Bukan melalui simbol-simbol mistis, melainkan melalui simbol-simbolnya sendiri. Simbol Luffy adalah topi jerami yang diwarisi dari Shanks, yang kemudian mendapatkannya dari Roger. Topi ini merupakan simbol janjinya, perjalanannya, dan kebebasannya. Dia sudah mengenakan simbol yang beresonansi dengan jantung One Piece. Dengan terungkapnya gear kelima dan sifat asli buah iblisnya, Luffy telah menjadi antitesis dari semua kendali. Imu Sama merupakan perwujudan tirani dan penindasan. Nika melambangkan kebebasan dan tawa. Keberadaan Luffy dengan kekuatan Nika adalah penangkal paling hebat yang bisa dibayangkan terhadap Imu. Dia tidak dikendalikan. Dia membebaskan mereka yang berada dalam kendali Imu atas Dragon atau Luffy. Jika tato Dragon memiliki hubungan dengan Imu, sebagaimana telah kita bahas, jauh lebih masuk akal jika itu merupakan tanda perlawanan sengitnya atau pengetahuan yang diperolehnya untuk melawan kekuatan Imu, bukan sarana pengendalian. Dragon adalah salah satu karakter terkuat dan paling bertekad di One Piece. Gagasan bahwa ia adalah boneka Imu hampir tidak terpikirkan. Tato wajah Dragon tetap menjadi salah satu misteri besar One Piece. Tetapi pengungkapan baru-baru ini tentang Imu Sama dan para ksatria suci memberi kita sudut pandang baru dan menarik untuk berspekulasi tentang maknanya. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe.